Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kencang banget nih. Kencang banget, biasa kalau puasa kan lemes gitu Ustaz ya. Ustazah. Kita ulang sekali lagi, kita lihat lemes apa keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Inilah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Apa salah satu tandanya? Diberikan kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersyukur. Syukur itu kenapa? Setiap orang ketika membuka ceramahnya itu tidak lain dan tidak bukan, pasti akan dimulai dengan kata syukur. Karena juga dalam Al-Quran syukur itu adalah sangat dipopulerkan dan sangat dianjurkan. Karena kenapa? Karena itu hubungan hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap ada rezeki yang Allah berikan, umur, keberkahan yang Allah berikan, jangan lupa ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, selawat dan salam juga mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga berkat dari Rasulullah, Ramadan ini dapat kita nikmati hasil perjuangannya sehingga Islam sempurna, istimewa Ramadannya, Masya Allah sangat luar biasa. Ini adalah salah satu perjuangan dari Rasulullah, maka kita harus berterima kasih kepadanya dengan apa? Dengan basahi lidah kita berselawat kepadanya. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh selawat yang panjang, boleh yang pendek. Itu tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan saya untuk berbicara atau kultum yang berkenaan dengan tanda-tanda diterima puasa atau pahalanya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ada yang tahu? Ini saya kasih hadiah nih yang tahu. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia dan istimewa? Angkat tangan, ayo. Enggak tahu. Ada yang tahu? Dalam Al-Quran, kalau kita meraih dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena bulannya diturunkan Al-Quran. Nah, jadi begini, sesuatu yang adanya Al-Quran itu istimewa. Sesuatu, saya ulang sekali lagi, sesuatu yang ada Al-Qurannya atau yang mengandung nilai-nilainya Al-Quran itu istimewa, Ustaz-ustazah. Contoh, malaikat banyak, ya. Ada ribuan malaikat. Yang paling mulia malaikat apa? Ada yang bisa jawab? Ada hadiah nih. Hadiah agak besar ini, iPhone kali ini. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril.
Karena malaikat Jibril menerima Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita turunkan ke bawah lagi. Nabi yang paling mulia, Nabi yang wajib kita tahu yaitu ada 25. Ulul azmi ada 5. Dan selain itu juga Nabi ada ribuan Nabi. Tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu, yang belajar Al-Quran juga melalui malaikat Jibril. Sesuatu yang ada Al-Qurannya menjadi mulia karena Al-Quran. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena bulan diturunnya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia? Karena turunnya Al-Quran ke dari langit dunia ke langit bumi, gitu kan? Turunnya beransur-ansur, ya. Karena mulianya bulan malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Makanya kita sebagai hambanya, siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakannya. Ya, tidak ada kecewa, ya, tidak ada yang putus asa. Orang yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang berusaha untuk belajar Al-Quran, walaupun buta huruf, tapi ada rasa niat untuk memperbaiki bacaan, ada niat. Ya. Itu insya Allah Allah muliakan. Contoh, jangan jauh-jauh. Nur Hikmah dulu santrinya atau siswanya puluhan. Dengan berjalannya Al-Quran, diamalkannya Al-Quran, banyak yang hafiz-hafizah yang melahirkan dari Nur Hikmah ini. Maka terkenallah Nur Hikmah ini dengan Al-Quran, sehingga banyak sekarang yang kita rasakan banyak siswa yang masuk ke Nur Hikmah ini. Sekarang ada ratusan siswa. Itu berkahnya Al-Quran, karena guru-gurunya juga di dalam memuliakan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang tanda-tanda diterima pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Nah, amalan dalam bulan Ramadan ini banyak sekali, ya. Amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Tetapi muncul di hati kita, apakah diterima atau tidak, dan bagaimana tanda-tandanya. Nah, mari kita merujuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita bahas di sini adalah la'allakum tattaqun. Ini salah satu tanda atau ciri diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, la'allakum tattaqun, bertambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti takwa? Ada yang tahu? Ini banyak hadiahnya. Ada yang tahu apa arti takwa? Takwa adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda takwa. Baik ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin hari semakin bertambah, semakin baik diri kita ini. Jika contoh, ya, dulu sebelum Ramadan sedekah kita sedikit. Pas datang kota amal dulu isinya 2.000. Sekarang nambah 2.500. Alhamdulillah ada perbaikan atau ada kebaikan yang bertambah gitu, ya. Itu salah satu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penambahannya. Jadi kalau tidak ada penambahannya, ya biasa-biasa aja. Itu salah satu mungkin diri kita ini belum kita introspeksi diri gitu untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, ya.
Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala biar lebih jelas lagi takwa itu dijelaskan di surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil kafirin. Apa artinya? Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya seperti wa'iddat lil muttaqin. Sorry kalau ada yang salah, mungkin saya agak lupa ayat. Wa'iddat lil muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Artinya bersegeralah menuju ampunan dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi. Jadi otomatis takwa ini adalah kita usahakan, ada ikhtiarnya. Untuk diri kita ini menjadi lebih baik, ada ikhtiarnya yang harus kita usahakan. Apa yang kita usahakan? Perubahan. Coba kita bayangkan, introspeksi diri. Dari Ramadan ke Ramadan ada nggak perubahan? Dari Ramadan yang tahun lalu dengan Ramadan tahun ini ada nggak perubahan? Mungkin di sedekah, saya mampu di dalam bersedekah, silahkan. Saya mampu dalam beribadah, silahkan. Saya mampu dalam membantu orang dalam kebaikan, silahkan. Banyak amalan-amalan yang baik yang dapat mendukung kita untuk berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bertambahnya ilmu. In kuntum ta'lamun. Ya, bertambahnya pengetahuan kita. Dalam bulan Ramadan kita belajar, rajin ikut ta'lim dan juga rajin belajar tahsin Al-Quran. Setelah Ramadan kita istiqamah. Ini tanda yang kedua. Dan tanda yang kedua adalah diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya pengetahuan kita, bertambahnya ilmu kita tentang ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita nggak tahu cara zakatnya, mungkin kita nggak tahu akadnya bagaimana. Nanti pas di bulan Ramadan kita belajar, oh begini akadnya, oh begini akadnya. Ya, seperti itu. Jadi ada ilmu yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan juga kita dalam berpuasa itu ada ilmu. Harus kita tahu apa itu ilmu pemahaman tentang bulan Ramadan. Berpuasa, syarat puasa, hal-hal yang diharam hal-hal yang membatalkan puasa, seperti itu harus kita tahu. Kalau hal seperti itu tidak kita tahu, itu adalah salah satu kita sia-sia dalam berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bisa kita lihat yaitu dari ayat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi di ujung ayatnya la'allakum tashkurun. Supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita bersyukur masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan dalam melaksanakan hal-hal dengan kebaikan, apalagi kita sedang menjalani yaitu kultum Ramadan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita usia hingga kita berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita bahas di sini adalah syukur. Kalau kata Imam Ghazali pernah menyampaikan setidaknya ada tiga hal, tiga cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Bersyukur kita dengan hati, bersyukur dengan hati. Bagaimana kita bersyukur dengan hati? Sesuatu yang Allah berikan pada kita, pasti kita ada bahagia, ada sedih, ada gelisah. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai kita bersyukur. Banyak orang yang gagal syukur adalah ketika Allah berikan kebahagiaan. Banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kebahagiaan. Dulu dia miskin, diberikan kekayaan, lupa kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Maka dicabut nikmat satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid.
Nah, seperti itu. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah akan Allah tambahkan nikmatnya. Siapa saja yang tidak bersyukur, yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan Allah cabut, dan siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Makanya kita masih diberi umur, masih diberi rezeki, masih berikan kehidupan yang bahagia. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara kita bersyukur, asyukuru bil qalbi. Yang kedua adalah asyukuru bil lisan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan? Nah, setiap kita melakukan aktivitas apapun itu, jangan lupa lisan kita ini berzikir kepadanya. Boleh dengan zikir yang pendek, boleh dengan zikir yang panjang. Misalnya kita lagi duduk di sebuah ruangan, jangan lupa subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah. Lagi main HP, lagi balas WA, subhanallah, subhanallah, dalam hati. Jadi kalau dalam hati tidak berganggu, ya. Gunakan lisan kita untuk selalu mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita. Insyaallah siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Itu ada ayatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asyukuru bil amal. Ini yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Jika kita lihat atau kita introspeksi diri, nikmat Allah itu sangat luar biasa, ya. Yang sampai hari ini masih Allah berikan nafas, tapi jika ada manusia yang malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu dipertanyakan imannya, ya. Allah berikan umur, Allah berikan nafas, Allah akan berikan kesehatan, tapi ada juga sebagian dari kita yang tidak bersyukur. Bagaimana kita cara bersyukur dengan amal? Laksanakan ibadah kayak sholat, melakukan dengan apa? Bersedekah. Itu adalah cara kita bersyukur dengan amal. Beramallah sebanyak-banyaknya. Memang amal kita ini adalah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat membawa kita ke dalam syurganya. Karena yang dapat memasukkan kita dalam syurganya Allah ada dua. Ada yang tahu? Ada dua yang dapat memasuki kita ke dalam syurganya Allah, ada dua. Ustazah, ada dua. Yang pertama ridha Allah. Yang pertama ridha Allah. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cara mendapatkan ridha Allah? Ya tentu dengan apa yang diperintahkan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Itulah arti takwa yang kita bicarakan tadi. Yang kedua yaitu syafaat Rasulullah. Bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya dengan bersolawat. Siapa yang rajin bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak akan dapat barisannya dari Rasulullah SAW. Orang yang rajin bersolawat, ya, setiap hari tidak pernah tidak bersolawat pada Rasulullah. Makanya kita sebagai umatnya, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengajak kepada ustaz-ustazah untuk rajin berselawat dimanapun kita berada dan apapun juga pekerjaan kita. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu adalah menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Yang keempat ini lebih ke introspeksi diri kita. Selama kita hidup, coba kita bayangkan bersama-sama. Kita lebih banyak maksiat, lebih banyak dosa, atau lebih banyak kebaikan. Ini introspeksi diri kita. Jika Ramadan ini membuat kita lebih banyak dalam kebaikan, alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi apabila kita bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang masih belum beruntung, yaitu masih kurang amal kita atau masih banyak maksiat, itu termasuk orang yang sia-sia.
orang yang sia-sia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidak semua pahala puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak mendapatkan pahala dan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa min siyamihi illa ju'u wal 'atshu, kecuali haus dan dahaga. Kecuali lapar dan dahaga gitu, ya. Maka kita introspeksi diri, ustazah. Jika kita banyak dalam kebaikan, alhamdulillah. Tapi jika kita banyak dalam kemaksiatan atau banyak dalam dosa, introspeksi diri. Karena bulan Ramadan adalah bulan dibuka pintunya ampunan-ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas pintu taubat Allah buka. Karena kemuliaan Allah itu, ridha Allah itu lebih besar dibandingkan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan yang kita dapat simpulkan pada hari ini adalah dari 4 tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah bertambahnya takwa, yang kedua bertambahnya ilmu, yang ketiga bertambahnya syukur, yang keempat bertambahnya kebenaran atau kebaikan dalam diri kita ini. Sekarang kita lihat, ya, introspeksi diri masing-masing. Nanti pulang ke rumah sambil lihat di cerminan, ya, sambil lihat wajahnya diri sendiri kita. Lihat wajah kita. Ini diri saya ini termasuk ahli neraka atau ahli surga? Kalau hati kecil kita menyebutkan atau, oh, saya ini banyak dosa, masih banyak maksiat, masih banyak kesalahan, introspeksi diri. Inilah jadwal kita atau bulan kita untuk melakukan perubahan. Karena bulan Ramadan adalah bulan latihan untuk melakukan kebaikan. Maka jangan pernah putus asa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita berdosa, pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.